Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Siti Jamilah, praktisi talent mapping. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal bakat atau talent mapping juga. Dan tema kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenal bakat, melejitkan potensi. Yuk kita simak. Pertama, topik bahasan dalam talent mapping ada beberapa hal. Pertama adalah konsep dasar talent mapping, ini akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedua adalah mengenal urutan bakat. Karena di dalam talent mapping itu ada urutan bakat dan itu ada dominan, ada sedang, ada dominan, kemudian ada pendukung ya. Pendukung itu di 7 dan 4 sampai 14, ada sedang, ada biasa, kemudian ada kategori lemah. Ini nanti akan kita ketahui dari urutan bakat dari hasil assessment talent mapping. Kemudian yang ketiga adalah mengenal profil bakat. Di dalam talent mapping itu, di dalam hasil assessment itu ada profil peta bakat. Jadi nanti kita akan mengetahui di mana posisi bakat-bakat kita. Apakah ada di thinking talents, di bagian berpikir, kemudian apakah di bagian striving, ketekunan, daya juang, kemudian apakah ada di peta influencing, mempengaruhi orang lain, kemudian apakah ada di peta yang keempat, yaitu relating. Nanti akan kita lihat dari hasil assessment yang biasanya dilakukan oleh peserta, ya, oleh klien. Kemudian berikutnya adalah potensi kekuatan, aktualisasi potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini adalah muncul dari urutan bakat yang ada di urutan bakat poin kedua. Kemudian berikutnya adalah mengenal lebih detail dalam strength cluster map atau kita kenal dengan SCM. Ini nanti akan berupa aktivitas, ada banyak sekali aktivitas ya di dalam itu dan nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah membangun branding dengan strength typology. Strength typology ini adalah muncul dan biasanya akan dipakai ya, direkomendasikan untuk dipakai ketika teman-teman ingin memulai sesuatu profesi misalnya, dan ini merekomendasikan untuk bagaimana kemudian bisa membangun personal branding. Oke, itu bahasan kita dalam hasil assessment ya, dalam topik kali ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah konsep dasar talent mapping. Talent mapping ini apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman yang belum pernah mengikuti assessment akan bertanya, sebetulnya apa sih gitu talent mapping? Talent mapping ini adalah sebuah assessment kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola pikir ya, kemudian perilaku berupa tindakan ya, kemudian itu sifatnya alami, tidak direkayasa, muncul begitu saja. Kemudian itu ada dorongan untuk selalu berulang. Dan tentu saja bisa digunakan dalam aktivitas produktif. Ini yang paling garis bawahi adalah bisa digunakan dalam aktivitas produktif. Itu ya teman-teman. Kemudian bedanya apa sih dengan tes-tes yang lain ya, dengan tools yang lain gitu. Mungkin teman-teman pernah ikut psikotes, ada juga tes IQ dan sebagainya. Talent mapping ini berbeda. Talent mapping ini adalah personality assessment. Jadi bukan psikotes atau semacam yang lain. Nah, hasil assessment dalam talent mapping ini sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam
pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri. Sehingga kita akan lihat orang yang melakukan asesmen di usia yang masih, misal katakanlah 15 tahun, itu bisa jadi sangat berbeda dengan orang yang usianya 40 tahun kemudian melakukan asesmen. Atau pernah melakukan asesmen di usia 20 tahun, kemudian berikutnya dia melakukan lagi di usia 40 tahun, 35 tahun gitu, hasilnya bisa jadi berbeda. Kenapa? Bukan kepribadian yang berbeda, tapi dia mengenal dirinya. Semakin orang mengenal dirinya dengan baik, maka hasil asesmen itu semakin otentik, semakin bisa menggambarkan dirinya gitu. Jadi istilahnya gue banget gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian konstruksi objektif dan ilmiah dari talent mapping ini sebagai hasil asesmen seperti apa? Pertama, ada person, pribadi, person. Kemudian person ini melakukan self-reporting. Kita melaporkan diri kita dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kita jawab, itulah laporan kita. Melaporkan diri, kondisi kita, apa yang kita rasakan, perilaku apa yang paling sering muncul. Itu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam asesmen itu, muncul hasil asesmen. Nah, hasil asesmen inilah yang akan kita lihat, yang kita pelajari tentang diri kita seperti apa. Siapa yang melaporkan? Kita sendiri. Siapa yang menilai? Ya kita. Sehingga kalau kita melihat lagi ini saya ya gitu. Jadi semacam kita berkaca gitu ke diri sendiri ya dengan hasil oh ternyata saya seperti ini. Dan kalau saya bilang itu amazing banget gitu ketika kita tahu oh ternyata saya tuh seperti ini gitu. Itu yang saya rasakan ya, teman-teman mungkin juga ketika melakukan asesmen itu juga akan muncul perasaan itu. Seperti menemukan diri gitu, menemukan diri kita yang baru. Kemudian berikutnya adalah personality description, performance prediction. Nah, dari hasil ini tadi stepnya ya, pribadi seseorang kemudian melaporkan dengan menjawab pertanyaan, kemudian keluar hasilnya. Dan dari hasil itu kita melihat gambaran deskripsi kita seperti apa, dan selanjutnya setelah kita memahami deskripsi kita itu seperti apa, deskripsi tentang diri kita, kemudian kita dari hasil ini, deskripsi ini, kita akan menyusun langkah-langkah seperti apa yang barangkali dari urutan bakat itu, bakat-bakat dominan kita, ada yang belum teroptimalkan atau bahkan jangan-jangan jalur kita belum sesuai nih dengan bakat yang ada dalam diri kita gitu. Dari situ sehingga muncul fungsi dasar sebetulnya ada dua dari sini ya. Ada deskriptif, ada yang bersifat prediktif. Deskriptif itu seperti apa? Deskriptif itu ya menggambarkan kepribadian, pola pikir kita, pola perasaan, bagaimana kita merasa. Itu sifat ya. Jadi simply sebetulnya bakat itu adalah sifat. Sifat dasar yang ada pada diri kita sejak kita lahir. Jadi ini tidak berubah. Tidak bisa dibentuk oleh siapapun. Ini pemberian. A gift. Karena itu kalau seseorang mengenal dirinya dengan baik, mengenal bakatnya, dia tentu akan menjadi orang yang bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada dia. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah prediktif. Mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk kemudian dikembangkan di dalam diri manusia. Begitu. Dan ini ada aktivitas-aktivitas yang nanti akan muncul di dalam hasil asesmen ini berupa strength cluster map. Ya. Oke, sampai di situ dulu. Nah,
Kemudian kita lanjutkan ya, masuk pada bahasan menggali isi urutan bakat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pengantar, bahwa di hasil asesmen itu ada urutan bakat. Seperti apa gambarannya? Di urutan pertama hingga ketujuh itu bakat dominan. Bakat dominan itu apa? Ekspresi, perilaku, pola pikir yang sering muncul dan itu berulang. Dominan sifatnya, alami. Kemudian berikutnya itu ada di 8 hingga 14. Ini adalah bakat pendukung, teman-teman. Bakat pendukung itu apa artinya? Artinya ini bisa mensupport bakat-bakat kuat yang ada di poin 1 sampai 7 itu tadi. Dan selanjutnya adalah apa ya, biasa ya, mungkin kita katakanlah begitu. Kemudian ada di urutan 34 hingga 28 ini adalah bakat lemah. Sehingga penting sekali untuk kita mengetahui bakat kuat kita dan bakat lemah kita ya. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui bakat kuat kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang dibutuhkan untuk kita penuhi. Karena di dalam bakat itu sesungguhnya selalu ada kebutuhan yang muncul untuk dipenuhi. Begitu. Dan itu naluriah ya. Kalau bahasa fitrah mungkin ya. Gitu. Kemudian di bakat lemah itu ada hal-hal yang memang kita perlu sadari bahwa kita lemah begitu. Kalau bahasa paling awam mungkin kekurangan ya, tapi itu sebetulnya di dalam talent mapping itu tidak diterima istilah kekurangan ya. Ada hal, karena ini soal mindset. Jadi di dalam bahasan talent mapping itu, di dalam bahasa talent mapping itu tidak kekurangan, tapi keterbatasan. Apa bedanya? Kalau kekurangan itu kita akan merasa lemah ya, tapi kalau keterbatasan kita akan merasa oh iya ini bagi saya keterbatasan, sehingga ada dorongan yang muncul untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain dan meregulasi diri kita, begitu. Itu urutan bakat ya, teman-teman. Nah, bagaimana memaksimalkan bakat kuat? Pertama, pahami bakat kuat dengan jelas. Apa saja poin-poinnya? Bakat pertama saya apa, kedua berikutnya, dan kita coba untuk mengenal ya. Kira-kira dari sejak awal saya bangun tidur itu kira-kira dorongan apa yang paling sering muncul? Karena belum tentu orang itu bisa bekerja sesuai dengan bakat yang ada dalam diri dia. Bisa jadi berbeda profesinya. Sehingga penting sekali untuk mengenal ini, mengetahui, menggali dalam diri kita sendiri. Pahami bakat kuat dengan jelas. Yang kedua adalah temukan gambaran yang menyeluruh bagaimana bakat kuat yang ada di dalam diri kita itu dapat saling berkombinasi dan saling melengkapi. Itu tadi, di dalam bakat itu ada kombinasi bakat yang biasanya sering muncul dalam aktivitas kita, dalam perilaku kita sehari-hari, sehingga kita perlu kenal itu. Kemudian berikutnya adalah peta bakat. Peta bakat, potensi kekuatan, strength cluster map, dan strength typology itu akan membantu Anda mendapatkan rincian aktivitas dan peran yang tepat untuk maksimalkan bakat kuat Anda. Jadi akan ada dari bakat kuat ini, bakat dominan ini akan ada aktivitas-aktivitas yang muncul dan itu bisa jadi terkonfirmasi oleh Anda atau mungkin belum disadari juga, tapi sesungguhnya itu akan muncul. Nah, tadi kita bicara bakat kuat, sekarang kita bicara bagaimana mengelola bakat lemah. Karena setiap orang pasti ada bakat lemah ya. Nah, bagaimana cara mengelolanya agar kita tidak merasa lemah begitu ya. Tidak merasa kok saya kok begini gitu, saya kok begini, kok dia seperti itu gitu. Jadi kita pertama kali adalah menyadari self awareness itu tadi. Kemudian yang kedua adalah self acceptance. Kita menerima setelah menyadari, kemudian kita menerima itu. Nah, ketika kita menerima bakat lemah kita perlu nih bagaimana ya caranya
agar kita bisa mengelola bakat lemah. Pertama adalah pahami bakat lemah Anda. Apa saja bakat lemahnya? Kemudian, apa hal-hal yang menjadi keterbatasan sehingga perlu diantisipasi? Kalau saya, bakat lemah saya itu adalah deliberatif. Deliberatif itu apa? Ketelitian, ketelitian yang tinggi. Sehingga saya dengan menyadari bakat yang paling lemah saya itu adalah deliberatif, saya berkolaborasi, bekerja sama, meminta bantuan orang-orang di sekitar saya yang dia justru bakat lemahnya, bakat kuatnya di situ, yaitu suami saya. Sehingga ketika saya menyadari ini, saya perlu ketelitian yang perlu keterampilan atau membutuhkan orang yang cermat gitu, sehingga saya melibatkan pasangan saya begitu. Nah, itu contoh ya teman-teman. Sangat tergantung tentu saja dengan apa yang bakat lemah Anda gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk bagian bakat lemah itu akan terlihat aktivitas yang cenderung menguras tenaga. Betul bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang kita itu justru lemah di situ, kita akan merasa cepat lelah. Ibarat handphone, baterainya lowbat nih, cepat banget habis, terkuras gitu ya. Sehingga kita perlu berkolaborasi dengan orang lain. Dengan begini kita menyadari bahwa orang lain itu penting bagi kita. Sehingga kita tidak egois, tidak merasa bahwa kita hebat gitu, bahwa kita bisa melakukan semua hal sendiri, tidak. Nah, di sini sebetulnya yang paling penting kita menyadari keberadaan orang lain, bahwa orang lain itu penting. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, memahami diri dengan peta bakat. Tadi saya sampaikan di dalam hasil asesmen itu ada peta bakat. Kita akan lihat ada 4 ya teman-teman. Ada thinking, yaitu pribadi yang senang berpikir. Di sini ada beberapa bakat yang ada futuristik, ada strategic, ada ideation, ada analytical, ada learner, ada input, ada intellection, dan ada konteks. Kesemua bakat ini core-nya itu senang berpikir gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tekun, ketekunan, daya juang. Ini ada di striving talents. Ada banyak ya teman-teman, mungkin nanti akan ya. Pertama ada restoratif ya, saya bacakan saja. Ada deliberatif, ada arranger, ada disiplin, konsistensi, fokus, ada achiever, ada responsibility, dan ada belief. Ini daya juang, ketekunan, striving talents. Kemudian peta berikutnya adalah influencing, kegiat, senang bertemu orang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, apakah Anda salah satunya? Bisa jadi. Bakat ini ada comment, kemudian ada aktivator, ada competition, ada maximizer, ada significance, ada self assurance, kemudian ada communication, dan ada woo. Woo itu apa? Woo itu adalah winning others over. Senang bertemu dengan orang baru, lingkungan yang baru. Anda salah satunya? Bisa jadi. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah relating. Di relating ini juga ada beberapa bakat, dan core-nya itu sebetulnya adalah senang bertemu untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi gambarannya orang seperti ini biasanya senang membangun relasi dengan orang lain ya, bekerja sama. Oke. Posisinya setara ya, karena itu bekerja sama. Kalau tadi influencing itu cenderung di atas, dia mempengaruhi ke bawah. Nah, apa saja? Saya sebutkan ya. Positivity, kemudian ada developer, ada relator, ada includer, teman-teman, ada harmoni,
kemudian ada adaptability, ada individualization, ada connectedness, dan yang terakhir adalah ada empati. Ya. Mungkin teman-teman ada yang memiliki salah satu ya. Oke, itu tadi peta bakat, dan di dalam peta bakat ini ada profil ya. Profil itu misalnya di paduan thinking dan striving. Kalau teman-teman mungkin ada yang memiliki bakat thinking dominan dan juga banyak di striving, itu gambaran orang yang memiliki profil expert. Expert itu apa? Profil expert itu profil yang pribadi yang cerdas, juga tekun bekerja, itu gambaran. Dan masih banyak lagi profil-profil yang lain seperti gabungan dari thinking dan influencing. Ini adalah tipe owner ya, punya visi ke depan, tajam pikirannya, dan ya seorang owner tentu saja. Kemudian ada lagi striving, gabungan dengan relating, ini adalah worker, pekerja ya, pekerja keras, membangun relasi dengan orang lain, bekerja sama. Kemudian ada lagi, ada influencing dan gabungan dengan relating, ini disebut dengan influencer ya teman-teman. Biasanya itu banyak ya, kayak politisi itu mungkin juga influencer. Kalau sekarang di sosmed juga banyak influencer ya. Dan masih banyak lagi. Oke, gabungan-gabungan ini mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kita akan bahas di lain waktu. Oke, lanjut ya. Nah, prinsip sederhana, sifat itu menunjukkan tugas. Sehingga orang dengan sifat tertentu itu secara alami akan bagus dalam menjalankan aktivitas atau tugas dan pekerjaan tertentu. Seperti saya ambil contoh ya, misalnya saya bakat dominan itu adalah intellection, sehingga dengan bakat intellection ini secara alami itu senang berpikir mendalam, sehingga dalam menjalankan aktivitas saya itu memang lebih banyak ke aktivitas berpikir, reflektif sifatnya. Dan itu kalau di dalam pekerjaan itu memang ada pekerjaan yang memang alurnya ya ada dari situ gitu. Misalnya penulis, kemudian edukator, dan saya merasa memang itu panggilan saya. Nah, teman-teman juga akan seperti itu jika mengenal dengan lebih baik. Jadi sifat tertentu akan mendorong orang untuk bagus dalam aktivitas tertentu, pekerjaan tertentu. Nah, oke, lanjut ya, potensi kekuatan. Nah, potensi kekuatan ini apa sih? Potensi kekuatan ini adalah 14 aktivitas ya yang muncul dari bakat kuat. Dan tidak harus semua sebetulnya, bisa jadi ada satu atau dua yang mungkin teman-teman pilih untuk dijalankan, diperankan seperti itu. Nah, aktivitas yang tepat untuk terus dieksplorasi serta dikembangkan secara sistematis, baik dengan menambah pengalaman atau mengikuti pelatihan itu. Jadi bisa menentukan, bisa memilih mana yang saya paling memungkinkan untuk saya tekuni begitu. Kemudian kalau misalnya communicating ya tadi, kalau saya ada communicatingnya sehingga saya merasa perlu untuk saya perlu public speaking nih biar saya bisa lebih baik dalam menyampaikan ide gagasan gitu. Atau misalnya hal-hal yang lain, misalnya ideating gitu bagus, saya perlu mengasah kreativitas saya dalam melakukan sesuatu. Itu gambaran seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian potensi kekuatan ini dapat dijadikan panduan untuk menempatkan seseorang pada sebuah tugas. Ini biasanya kalau di kantor ya, di tugas-tugas tertentu, di instansi itu akan lebih baik lagi kalau misalnya HRD itu atau bagian yang penempatan itu ya, kalau di bagian kepegawaian itu bisa tahu gitu dia sebetulnya potensi kekuatannya apa, sehingga ketika menempatkan seseorang tuh nggak salah orang gitu. Dan bayangkan kalau kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak ada dorongan bakat di situ, tidak ada hal-hal yang memang secara naluri kita bisa di situ, itu sangat menyiksa sebetulnya. Jadi penting sekali. Kemudian tidak harus
dari 14 ya, karena ada 14 ya potensi kekuatan itu didapatkan dalam satu pekerjaan, tidak selalu, tidak harus ya. Bisa pilih salah satu atau dua, atau mungkin tiga, beberapa yang bisa menjadi diakomodir. Kalau sudah on the track, sudah sesuai, ya itu alhamdulillah, tinggal memaksimalkan lagi. Kemudian aktivitasnya bersifat generik. Nah, sehingga perlu disesuaikan dengan konteks bidang profesi untuk melihat aktivitas realnya seperti apa. Tergantung profesinya, karena ini kan generik ya, jadi bisa di combine lagi, bisa dilihat, oh ini saya sesuainya di sini, mendekatinya ke sini gitu. Nah, selanjutnya adalah memahami lebih dalam dengan strength cluster map. Nah, teman-teman, di sini ada 114 aktivitas. Dan ini saling terkait dari urutan bakat ya. Nah, kita akan lihat ya teman-teman. Nah, di dalam Strength Cluster Map atau SCM ini ada dua kolom. Ada dua kolom. Pertama ada PSS, PSP, kemudian ada PSS. Apa itu? PSP itu adalah apa ya? PSP itu adalah aktivitas yang memang muncul dari bakat, gitu ya. Aktivitas yang memang di mana Anda atau teman-teman itu merasa, oh ini memang dorongan bakat dari sana, gitu ya. Kemudian PSS itu apa? PSS itu adalah aktivitas yang terkonfirmasi oleh Anda bahwa, oh saya bagus di sini, oh saya tidak optimal di sini, oh saya biasa di sini. Itu ya teman-teman. Nah, oke. PSP dan PSS ini menggambarkan potensi Anda pada setiap aktivitas produktif yang bersumber dari bakat. Itu ya. PSP ini, ketika misalnya PSP merah, berarti Anda senang, kuat, dan konsisten pada aktivitas tersebut. Nanti akan terlihat ya. Anda punya potensi yang besar di situ. Itu perlu disadari. Kemudian PSP merah atau kuning, tapi PSS-nya putih. Nah, ini biasanya potensi yang belum disadari atau misalnya jarang digunakan. Biasanya anak-anak yang masih SMA ya, itu kan pengalamannya belum banyak, eksplorasinya juga belum banyak, sehingga biasanya masih abu-abu. Tapi kalau dia memang bakatnya di situ, PSP-nya biasanya merah. Kemudian berikutnya PSP abu-abu hitam, tapi PSS merah. Berarti artinya adalah Anda merasa sebetulnya bagus, bisa gitu pada aktivitas tersebut. Namun yang ini ya penting teman-teman. Namun jika harus mengerjakannya secara intens, terus berulang, continue, itu kita akan merasa, Anda akan merasa cepat lelah, bosan gitu. Dan bisa jadi ini mempengaruhi secara psikologis, bad mood. Jadi orang-orang yang misalnya ya bekerja setiap hari di bidang yang tidak dia sukai, bahkan betul-betul tidak ada hatinya di situ ya, itu kita bisa bayangkan ketika dia setiap pulang kantor, pulang dari bekerja itu moodnya tidak stabil. Jadi kenali itu. Karena kalau itu dilanjutkan terus sayang sekali ya. Maka setelah menyadari ya baiknya bergeser dari situ. Kemudian PSP dan PSS yang selaras menunjukkan tingkat self awareness yang baik. Jadi PSP-nya merah, PSS-nya juga merah, itu berarti Anda sudah benar di situ dan terus lakukan gitu ya. Nah, membangun personal branding dengan strength typology SC30 ya teman-teman. Nah, di dalam SC30 ya, itu ada di bagian 5 personal branding. Apa itu? Gambaran paling sederhana yang menjelaskan tipe kekuatan yang paling menonjol dan paling menjanjikan jika digunakan dan dikembangkan. Gitu. Kemudian memudahkan Anda dalam mengenalkan
sosok Anda kepada publik secara positif. Nah, selanjutnya bisa menjadi petunjuk jalan, menemukan panggilan dan peran kehidupan Anda. Dan personal branding ini, teman-teman, bisa digunakan di beberapa ruang kehidupan Anda, baik itu ruang profesional, informal, komunal, ataupun personal. Jadi sangat membantu sebetulnya kalau misalnya personal branding ini kita pakai. Jadi kita mau berada di bidang apa, kita pakai tools ini. Kita mulai dari strategi ini, membranding diri kita. Dan kita tahu ya bahwa branding itu kan tidak bisa dibuat-buat ya. Itu sifatnya alami. Sehingga personal branding yang baik itu apa? Ya menjadi diri sendiri. Gitu. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan tentang tema pengenalan talent mapping kepada teman-teman sekalian. Pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah talent mapping mengajak kita semua untuk fokus pada kekuatan dan menyiasati keterbatasan yang kita miliki. Karena pada prinsipnya setiap orang punya kekuatan dan punya keterbatasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.